Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan kami siaran semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Joshua Haji dan saya Nabila Ika Damaniani yang akan menyapa Anda dengan berita aktual dan terpercaya. Mari kita simak siaran semasa selengkapnya. Pemirsa, Pasar Bundar yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sragen selama bertahun-tahun masih terus berjalan meskipun di era digitalisasi yang semakin berkembang pesat. Pasar Bundar yang terletak di jantung kota Sragen ini telah menjadi tujuan favorit bagi penduduk setempat selama beberapa generasi. Pasar ini menawarkan beragam produk dari mulai makanan, pakaian, perhiasan, hingga barang antik. Setiap harinya, ribuan orang datang ke Pasar Bundar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencari barang unik yang sulit ditemukan di tempat lain. Hal yang membuat Pasar Bundar tetap bertahan di era digitalisasi adalah nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang terjalin antara para pedagang dan pelanggan. Di sini, pelanggan tidak hanya berbelanja, tapi juga dapat berinteraksi secara langsung dengan pedagang yang ramah dan berpengalaman. Penjual juga memiliki pengetahuan mendalam tentang produk yang mereka jual, sehingga pelanggan dapat mendapatkan saran dan informasi yang berharga. Warga mengatakan, keberadaan Pasar Bundar memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Sragen. Baik, terima kasih Joras dan Nabila. Di sini saya sudah di Pasar Bundar Sragen yang merupakan salah satu pasar tradisional di Sragen. Seperti inilah situasi dan kondisi di Pasar Bundar. Seperti yang terlihat di belakang saya, saat ini aktivitas Pasar Bundar Sragen tampak seperti biasanya. Saat ini saya sudah dengan narasumber yaitu Ibu Wulandari yang merupakan salah satu owner di Pasar Bundar Sragen yang menjual jilbab dan kebutuhan pakaian wanita lainnya. Selamat pagi Ibu Wulan. Selamat pagi. Ya, ini pertanyaan pertama. Apa peran Pasar Bundar dalam perekonomian lokal dan bagaimana dampaknya terhadap komunitas setempat? Menurut saya sendiri, saya membuka lapangan pekerjaan bagi seseorang. Yang bisa dilihat di belakang ini terjadi sebuah interaksi antara penjual dengan pembeli dan juga memudahkan penjual di mana penjual mendapatkan kebutuhannya yang diperlukan. Baik Bu Wulan, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Pasar Bundar bersaing dengan e-commerce? Apakah ada tantangan khusus dalam menjaga daya tarik pasar tradisional ini? Nah, tentu saja bagi saya merupakan sebuah tantangan. Saya sebagai owner atau pemilik dari toko ini merasa kesusahan bersaing dengan toko-toko e-commerce yang ada di media sosial, toko-toko online, karena daya tarik mereka itu semakin luas dengan adanya mereka. Serta mereka itu jangkauannya cukup luas, sedangkan saya sendiri hanya berada di sini dan juga hanya bisa melayani masyarakat sekitar. Apa harapan Ibu ke depannya untuk Pasar Bundar ini? Tentu saja saya ingin memperluas jangkauan saya. Saya tidak menyalahkan teknologi, dan teknologi harus berkembang pesat ke depannya. Oleh karena itu, e-commerce tidak salah, tapi saya harus bagaimana caranya menjadikan inovasi tersebut seperti toko ini harus saya buat untuk menjadi yang lain tahu bagaimana toko ini saya buat, bagaimana saya menjualnya gitu. Baik, terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih. Seperti itulah lingkungan di Pasar Bundar Sragen. Pemirsa, nyatanya meskipun Pasar Bundar ini bersaing dengan e-commerce dan pasar online, keberadaan mereka masih bertahan dan tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Sejauh ini yang dapat saya sampaikan, kembali ke Joras dan Nabila. Terima kasih Dan. Meskipun Pasar Bundar masih menghadapi tantangan dalam menghadapi persaingan dari pasar modern dan belanja online, namun keberadaannya masih tetap bertahan merupakan bukti bahwa Pasar Bundar memiliki nilai yang tak ternilai bagi masyarakat Sragen. Pasar Bundar adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, merasakan kearifan lokal dan merawat warisan budaya. Beralih ke informasi lain, saudara, perkembangan e-commerce di Sragen telah menjadi topik yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan semakin banyaknya penduduk yang menggunakan internet dan memiliki akses ke smartphone, masyarakat Sragen kini lebih mudah untuk berbelanja secara online. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Sragen semakin mengadopsi kebiasaan belanja online melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Kepraktisan dan kenyamanan yang ditawarkan e-commerce menjadi alasan utama mengapa masyarakat Sragen beralih ke belanja online.
Persaingan di dunia e-commerce termasuk di Sragen semakin ketat karena banyaknya pelaku usaha yang ingin mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga banyak pengusaha lokal yang membuka toko online mereka sendiri. Mereka berlomba-lomba menawarkan produk-produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Bila saat ini saya sudah berada di salah satu toko hijab yang menggunakan sistem jual online untuk memasarkan produknya dengan Mbak Olinda sebagai owner dari toko hijab. Bagaimana perkembangan e-commerce di Sragen? Jadi perkembangan e-commerce di Kabupaten Sragen itu masih terbilang baru pada skala mulai berkembang karena pengetahuan masyarakat mengenai teknologi khususnya dalam bidang ekonomi yaitu e-commerce itu masih sangat minim dan rata-rata konsumen saya itu malah dari luar Kabupaten Sragen. Yang kedua, apa strategi khusus yang digunakan oleh para penjual online untuk bersaing dengan pasar-pasar tradisional? Jadi yang pasti strategi kami itu yaitu promosi. Karena anak zaman sekarang itu lebih senang bermain HP daripada bermain di luar. Maka dari itu, kami sebagai pejuang e-commerce memasang iklan-iklan di sosial media untuk menarik konsumen. Dan ketiga, apa tantangan tersendiri bagi penjual online untuk meningkatkan konsep penjualan di mana masyarakat Sragen ini masih banyak menggunakan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan. Tantangan kami itu lebih kepada konsumen kami yang sudah berusia karena perkembangan teknologi yang masih minim di Kabupaten Sragen. Jadi biasanya konsumen kami itu dari golongan anak muda dan untuk menargetkan konsumen yang sudah berusia itu cukup sulit bagi kami. Baik, terima kasih Mbak Olinda atas kesempatannya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Pemirsa, itulah keterangan dari Mbak Olinda sebagai owner dari toko hijab di Sragen. Dan ternyata tingkat konsumsi online di Sragen masih terbilang cukup rendah dan ternyata konsumen malah banyak datang dari luar daerah Sragen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Joras dan Nabila di studio. Terima kasih Cecilia. Penjual online di Sragen menggunakan berbagai strategi kreatif untuk bersaing dengan pasar bunder. Mereka menawarkan produk unik, harga yang kompetitif, memberikan pengiriman cepat, dan menjalin kolaborasi dengan pengusaha lokal. Dengan strategi-strategi ini, mereka berharap dapat tetap relevan dalam persaingan yang semakin ketat di dunia e-commerce. Pemirsa, informasi mengenai penjualan tersebut sekaligus menutup pertemuan kita dalam siaran Selangsa kali ini. Saya, Joris Aji, dan saya, Nabila Eka Damayanti, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu siaran semasa dan sampai jumpa.